Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها وبال الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها وفي عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات من شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Pasal yang kedua, cara-cara meninggalkan maksiat batin. Maksiat zahir sudah, yaitu maksiat yang andaknya di dalam hati. Ini penyakit ini atau maksiat ini bisa ada di hati siapa saja lah. Kada begaduhnya. Jadi bisa ada di hati orang alim ataupun orang kada alim, orang sugih, kada sugih, orang pejabat atau kada pejabat. Jadi seluruhnya bisa dihinggapi penyakit hati. Kelupang misalnya menaku kada aja nak kada moto. Jadi bisa seluruhnya karena ketahuilah bahwasanya sifat yang tercela yang ada di dalam hati itu banyak sekali. Jadi kada kehitungan, banyak benar. Dan mensucikan hati dari kotoran itu atau penyakit itu berhajat kepada usaha yang berterus-terusan. Jadi kada ada bahampihan. Maka mengobati penyakit hati itu pak khusus ilmunya adalah pertama secara dasar sifat 20. Lalu pengembangannya, pemeliharaannya secara terus-terusan adalah tasawuf. Jadi tasawuf itu kada kawa ampih belajar. Kecuali kita mati hanya ampih. Nah, di sini dipadahkan berhajat kepada usaha yang berterus-terusan. Berarti ada pelajaran yang terus kita pelajari. Sebagaimana iman kadang naik, kadang turun. Nangka itu juga iman tuh ya anaknya di hati kita tadi. Manakala cara mengobatinya pula sangat susah. Nah, susah benar sebab ada orang yang bujur-bujur mengaku aku sakit di dalam hatiku banyak penyakit kadada. Amun bapak ada sakit gigi banyak, bapak ada sakit parut banyak, bapak ada sakit macam-macam banyak. Tapi kalau bapak ada aku nih pak tahu lah pria aja kadada saku gitu ngalih benar jadi kayak itu. Yang bujurnya bapak dah bersih, bapak dah bagus, bapak dah baik, maka itu sulitlah, susahlah untuk mengobatinya. Sangat susah dan telah hilang pula ilmu dan amal yang mesti diikuti untuk membersihkan hati. Nah, pelajaran yang mengajarkan untuk supaya paham tentang masalah penyakit hati dan amalan supaya penyakit hati itu hilang, itu pun sudah mulai kada tapi diajarkan lagi. Nah, jadi mulai hilang Jesiden ilmu dan amalnya nih karena orang telah melupakannya. Dan mereka yang melupakan itu terlalu sibuk dengan menghimpunkan perhiasan dunia. Nah, kada ingat lagi lawan kebersihan hati. Yang ada membanyaki harta benda dunia aja. Dan telah kami sebutkan segala yang berkenaan yang berhubungan dengan masalah ini, pembersihan hati ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada juz yang membicarakan al-muhlikat. Artinya perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan. Juz yang ketiga itulah. Dan pada juz yang membicarakan al-munjiyat, artinya perkara-perkara yang perlu diikuti untuk mendapatkan keselamatan. Itu juz yang keempat. Nah, dalam kitab Ihya itu dibahas secara detail. Nah, insya Allah itu dalam kitab Syarhus Salikin kena lebih detail lagi Jasidin. Walaupun demikian, di sini ujar Imam Ghazali kami mencoba untuk menyebutkan 3 perkara saja karena mengambil ringkas daripada sifat-sifat hati yang sangat jahat. Nah, 3 aja. Cak ibaratnya tuh perwira-perwiranya, yang pejabat tingginya, yaitu sifat yang galib. Arti galib itu kebanyakan ada di kalangan para ulama yang ada pada zaman sekarang ini. Nah, jadi penyakit ini kada belempunya siapa aja. Nah, bahkan penyakit hati ini
Pemicunya bisa karena ilmu, timbul sombong. Bisa juga karena harta, timbul sombong. Kalaunya kita kada beilmu, napa disombongakan? Mun kada beharta, napa disombongakan? Kan ya kalau sudah pamiskinnya di kampung, penyombongnya pulang, mai. Penyombongnya bersupan benar. Supaya engkau dapat jauhi daripadanya, karena sifat-sifat ini membawa kepada kebinasaan diri dan merupakan sebab bagi beberapa sifat-sifat yang tercela. Jadi tiga yang sedikit Sidin jelaskan ini penyakit hati ini Sidin, bila sudah ada sabigi biasanya cagar menimbulkan bigi-bigi yang lain dari penyakit hati. Nah, jadinya berbawaan non penyakit yang lain. Jurung ini apa kompilasi kah? Inilah kompilasi lain lah. Komprehensif lah. Dan ngaji lah. Kalkulator lain lagi nih. Kalkulator. Anak juga bahasa plastik, nggak ada paham ngalih benar. Orang dusun kak kota. Sifat-sifat itu ialah, nah tiga macam ini. Hasad. Hasad nih bahasa kitanya hiri, tapi ada dengkinya. Hasad naranya. Amun hiri aja itu masih manusiawi. Melihat orang alim seorang asa hendak juga itu manusiawi, bahkan itu tanda orang hidup. Tapi mun hendak kita yang alim, orangnya tuh sampai jadi alim tapi bungul. Nah itu dengki narannya. Melihat orang sugih hiri manusiawi masih. Tapi mun kehendak kita orang tuh kebakaran rumahnya habis berataan, jadinya miskin, kita pun yang sugih. Nah itu yang kada bagus. Dengki narannya. Amun hendak sugih sama-sama sugih bagus. Hendak alim sama-sama alim bagus. Maka itu sifat manusiawi yang bagus sudah. Pertama hasad, yang kedua riya. Riya ini minta lihat makhluk atau minta perhatiakan makhluk atau minta nilai makhluk. Walaupun makhluknya kada ada di hadapan kita. Amun ada di hadapan jelas sudah. Bisa juga kada ada di hadapan. Tapi tergolong riya. Ini pembahasannya dalam tasawuf luas lah. Nah, dua sudah. Yang jelas riya ini diartikan secara singkat, hati seseorang itu masih dipengaruhi oleh penilaian makhluk. Maka ujung-ujungnya minta dipuji, kada hakum dicela. Itu ujung-ujungnya orang yang riya ini. Yang ketiga ujub. Nah, ujub ini melihat diri kagum. Nah, itu ujub naranya. Melihat diri lalu kagum. Asalnya mau ungut, cuman tapakur dulu asalnya. Maka di atas sajadah pulang. Nah, menghadap kiblat, tasbih gonol, bagamis, tali hati lawan diri. Rajin jual li aku beribadah, jangan ujub tuh. Rajin jual li aku beribadah. Amun dibanding-banding di kampung sini, aku mah banyaknya. Nah, baganal ujubnya tuh. Nah, lihat aja orang ini sambat ya, sari ketunya. Sambat ya pengulir beribadah tersinggung. Nah, ini orang ujub. Itu orang ujub tuh ujung-ujungnya ya katujuh dicela juga ujung-ujungnya. Katujuh dipuji. Nah, kada katujuh dicela. Ujub. Maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam membersihkan hatimu dari tiga penyakit ini. Karena apabila engkau telah dapat membersihkan hatimu daripada tiga penyakit ini, engkau akan dapat mengetahui cara-cara untuk menjauhkan diri daripada sifat-sifat keji yang lain-lainnya. Nah, jadi yang tiga macam ini, nah model kayak tiga macam ini poros tengahnya lah. Nah, bila tiga macam ini hilang, insya Allah yang lain itu kada ada kekuatan. Nah, cuma secara dasar ini ujian guru Sumbul Bahari lah, kada kawa kita menghilangkan ujub, riya, hasad, penyakit hati yang utama ini kecuali bujur-bujur nahab di sifat 20 dulu satu. Kada kawa walaupun kondo-kondo sifat tasawuf pelajaran tasawuf belajarinya, tapi dasarnya kada belajarnya. Malah ujung-ujungnya rasa palimnya tasawuf akhirnya. Nah, jadi belajar sifat 20 dulu dasarnya. Mun kawa kita menghilangkan yang tiga ini Sidin, maka kawa juga menundukakan penyakit hati yang lain-lainnya. Tetapi seandainya engkau tidak mampu membersihkan, mensucikan hatimu daripada yang tiga ini, maka engkau lebih tidak mampu lagi menghadapi sifat-sifat yang lainnya. Sebab makin berbanyak, makin bekerja sama ya. Nah, lawan bila sudah ada sabigi lah, misalnya hasad ada sudah di hati kita, maka syaitan tuh mahurung.
Seandainya hasad kadada, riya kadada, ujub kadada, maka setan pun berjauhnya kehilangan modal. Yang mana yang segan dibisikakannya dadanya. Nah, jadi setan itu begini dengan kita juga, kita membukakan pintunya, ini masuk. Nah, kayak itu. Dan janganlah engkau beranggapan, jangan engkau menyangka bahwa apabila engkau sudah mempunyai niat yang baik dalam mengaji ilmu, misal nih penuntut ilmu, bisi niat baik sudah hendak mengaji ilmu nih, berarti engkau telah selamat dari segala sesuatu yang berbahaya. Jangan engkau itu sangkaan di sini. Sedangkan di hatimu masih bertapik itu mestinya masih ada sifat hasad. Amun masih ada sifat hasad, masih ada sifat riya, masih ada sifat ujub, nah hati-hati kita walaupun gawian kita menuntut ilmu. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talasun muhlikatun." Ada 3 yang mencelakakan seseorang. 3 ini anaknya di dunia, tapi kena celakanya di akhirat. Pertama, suhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i min nafsih. Artinya ada 3 sifat yang dapat membinasakan seseorang kena di akhirat. Seluruh amalnya kada berfungsi lagi. Yaitu pertama, sifat bakhil yang dipatuhi. Bakhil ini bahasa Arab, bahasa kitanya pamalar. Basi sifat pamalar sebenarnya itu masih manusiawi aja. Tapi jangan ditulusakan, yang tapi dituruti terus nah. Wayah-wayah kita palampang nih kita. Inya hendak memelarakan, tapi kita karasi, jangan yang dituruti terus. Nah, amun pamalar aja tapi kada dituruti, kada dipatuhi, kada apa-apa. Sebab manusianya rata-rata basi sifat pamalar. Cuma ada yang mempatuhi, patuh, taat dan pamalar tadi, ada yang kada patuh. Nah, itu aja. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Mun hawa nafsunya pain-pain aja jerung ini. Tapi yang pain-pain lah. Pene-pene. Nah, tapi mun diikuti lah itu yang berbahaya. Yang ketiga, merasa bangga dengan diri sendiri. Kada apa-apa asal mulanya kita ada merasa bangga, kada apa-apa, tapi langsung beristighfar, astagfirullah li. Nah, ulun. Pertama, cara meninggalkan sifat hasad. Ini caranya. Jadi mun hendak tahu kayak apa hasad, hendak hilang hasad di hati, kita harus pinandu dulu lawan hasad ini. Apa garan hasad itu? Sebab mengenal musuh, makin sempurna kita mengenal musuh, makin mudah kita melumpuhkannya. Makin kita dipinandu, makin mudah kita dikalahkannya. Nangka itu. Sifat hasad ini adalah cabang dari sifat bakhil. Nah, jadi cakanya orang tuh bersifat pamurah aja, ada mungkin ada hasad di hatinya. Arti pamurah tuh bak orang lebih, ada apa biasa aja. Nah, kada mungkin ada hiri. Misalnya inya tuh bang mamah pamurah, ada gin pununya diberi julungnya ke orang. Ada orang berabut, inya kada dapat kada apa-apa. Kenapa? Inya sudah yang ada gin di julungnya, mulanya berabut. Nah, lalu yang orang tuh yang mau lahir itu kayak ini, inya sudah pamalar, ada orang berbagi lalu berabut, inya kada dapat, lalu hiri lawan yang dapat. Nah, itu maksudnya. Itu contoh atau kayak itu jauh urusan kias saja tuh seluruhnya. Nah, kita sudah bersifat pamurah, kadang mungkin ada hasad. Maka dipadahkan di sini cabang dari sifat bakhil, hasad itu. Karena orang yang bakhil ialah orang yang tidak mau memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain. Satu, dan sahih ini tuh bang, sahih syahihun yang suhun muta' tadi teh, itu lebih ganas lagi, kakatuha oleh bakhil, bersangatan bakhil aja kada bagus, apalagi syahih yang suhun itu nah, yang suhun muta', yang hadis Nabi suhun muta', yang Nabi ada 3 yang mencelakakan. Pertama suhun muta'. Nah, suhun itu bakhil tapi dan sanak tuha oleh bakhil. Artinya banget lagi bersangatan bakhil. Ialah orang yang tidak mau melihat karunia Allah Ta'ala atau kekayaan Allah Ta'ala yang sebenarnya bukan perbandaraannya tercurah kepada siapa saja daripada hamba Allah Ta'ala. Maksudnya kayak ini nah, kan yang ada di alam semesta pun Allah Ta'ala ya kalau. Nah, inya kadarila ada hakon.
bahwa orang itu beisi kasugihan, beisi hartanya kadahakun kehendaknya inya aja yang sugih. Nah, itu narannya lebih tinggi derajatnya daripada pamalar. Pamalar itu kan memalarakan ampun dirinya. Kalau yang suhun mutlak ini memalarakan ampun orang. Nya kadahakun orang dapat dari orang, kehendaknya inya aja yang dapat. Paham lah pian nih? Bisa bingung sama nih? Bingung mau ngopi dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasa kopi juga ini. Nah. Misal contoh nak ini nah, supaya mudah dipaham. Kenapa disebut kakatuha oleh bakhil? Sohon tadi ulun bisi bini ulun bisi duitnya seorang. Nah, lalu inya memalarakan lawan duitnya, bakhil narnya. Nah, suatu hari ulun ini bersedekah, duit ulun seorang lain duit bini, sarik bini ulun, memalarakan duit ulun. Nah, ini naranya ada kakatuha oleh bakhil, memalarakan ampun orang. Nah, paham sudah lo nih? Kehendak bini aja dibari, seorang aja dibari, orang jangan. Nah, amun mamalarakan pun saurang bakhil ngarannya, mun mamalarakan pun orang ini kakak bakhil ya sohon tadi ganas lagi nih tuh pun orang dibalarakan, paham lebih nih. Nah, maka sahihun ini lebih jahat dari bakhil. Dan orang hasad ialah orang yang merasa keberatan bahwa Allah Ta'ala mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada salah seorang di antara hambanya, hirinya. Jadi sama ada nikmat itu berupa ilmu, berupa harta, atau kecintaan manusia. Nah, atau apa saja pemberian yang diberikan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Sehingga orang yang hasad ini bercita-cita kalau boleh jasiden nikmat Allah Ta'ala itu hilang dari orang lain itu, walaupun ia tidak mendapatkan apa-apa keuntungan dari hilangnya nikmat tersebut. Nah, asal jangan tak orang tuh aja kada bapak aja aku kada dapatkan masalah, yang penting jangan dapat ya. Nah, itu kan gak ada sebenarnya nih. Maka sifat hasad ini adalah kejahatan yang luar biasa. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, al hasadu bermula sifat iri dengki, yakulul hasanati memakan habis seluruh kebaikan yang ada kita kerjakan, yang di diri kita yang kita gawin ini. Nah, kama taqulun naru al hataba, sebagaimana memakannya api akan kayu yang kering. Artinya sifat hasad itu memakan akan pahala seperti apa? Seperti api memakan kayu bakar. Nah, jadi orang hasad beramal, amalnya kada pahala, habis sia-sia. Itu orang hasad. Berarti berbahaya benar. Maka kita kan disuruh banyak-banyak sangu, sagan bulik nih. Ya kalau kan bulik berataan jagarnya nih, banyak-banyak sangu, tapi sangu ada perasaan kita ada. Nah, adalah rugi kita. Nah, teman-tahun itu nah, ada mau bawa obat misalnya kan luar binasa juga. Ada akun bawa obat, kita cuma garing sedikit lalu nak bawa obat. Tapi kalau urusan hati, yang pehirian tuh santai aja kita. Padahal ini yang paling berbahaya nih. Ujar beban orang al hikmah lah, penyakit zahir sesakit apapun, saparah apapun, ujung-ujungnya paling ingat di tanah aja habisnya. Habis dimakan ulat. Ya kalau mbah mati habis selesai, itu penyakit zahir yang tubuh nih nah. Tapi kalau penyakit hati, dampaknya sampai ke akhirat, dampaknya. Jadi orang bakhil, misal mendengar orang kebakaran, ya, keluaran berataan ya Allah habis, yang becawat kan keluar pian, abut berataan, bukah menyesah, mana aja. Nah. Padahal kita kada menyangka, jangan-jangan di hati kita nih hari-hari kebakaran. Tapi kita kada pernah pina abut ya lah. Kada pernah pina abut, pina model kayak keluar juga buka ya Allah nak berobat mencari segala macam ada kita. Nah nih itu. Ini kelemahan kita aja kita. Dan orang yang hasad itu sebenarnya senantiasa jauh daripada kasih sayang. Nah, memang inya tuh kada pemurunan aja. Apa juga orang bahasa ini? Kada pemarasan.
Yalah. Orang hasad nih tigaannya kita. Nah, tigaan. Purun benernya wanih ya. Nah, ya Allah. Lain tikar purun. Nah, senantiasa berada dalam siksaan di dunia dan di akhirat nanti. Jadi kada pernahnya tuh hidupnya nyaman. Walaupun sugih aja orangnya, tapi rasa kada nyaman ya hati. Di dunia kada nyaman, di akhirat kada nyaman. Di dunia ini ia tersiksa dengan tekanan batin perasaan. Karena bila-bila masa Allah Ta'ala selalu mencurahkan karunia-Nya kepada orang lain, banyak misalnya bahkan kepada kawan-kawan orang yang hasad itu sendiri, yang ia kenal dengan mereka itu, maka si hasad tadi sakit hatinya. Nah, padahal kawan seorang juga yang dapat tuh. Kawan seorang babi ini putri Indonesia lulus harika. Jangan ya, kalau seorang sudah bisa bini juga. Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan nikmat ilmu, harta dan kedudukan. Maka senantiasa pula orang yang hasad itu dalam bertambah-tambah penyiksaan batin bila ia melihat kemurahan Allah Ta'ala terhadap orang lain itu. Nah, makin orang tuh bertambah nikmat, bertambah sakit hati. Rasa dikerukut bidawang di kita juga rubari. Maka begitulah keadaannya sampai ke akhir hayatnya. Artinya sampai mati tuh bang, kada diobati hasad, sakit harus hati kita. Sampai-sampai ada pepatah orang Arab mengatakan, orang yang kada pernah bahagia, orang yang bersifat hasad. Kada pernah bahagia, padahal nikmat banyak di rumahnya, di badannya, sihat sudah, bisi anak, bisi bini, rumah ganal, bisi kendaraan segala macam. Tapi karena bersifat hasad, kada pernah bahagia. Manakala di akhirat pula, maka lebih dahsyat lagi siksanya. Di dunia sudah sakit, di akhirat pun lebih sakit lagi siksanya. Karena seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman selama ia belum lagi mencintai bagi seluruh kaum muslimin apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Nah, jadi ciri orang sempurna iman, inya tuh katuju bila melihat kekawanannya tadi bahagia. Misal kawan kita ini sugih, hanya sehari berusaha timbul sugih langsung kan. Babi ini janda kaya, langsung sugih sih den. Ya. Kita nih himung benar. Nah himung kada mahiri malah kita himung benar. Kawajua butuh hutang di kita yang lah. Nah berarti alhamdulillah tuh ciri orang tuh beriman benernya. Tapi mau kita sarik, bungul bener itu aja. Padahal aku pang rencananya aja. Nah, tapi ada juga bang yang gembira kawan dapat duit, ada juga tapi salah bang ilah kawan karena buntut himung juga hati atau jangan itu aku kada hiri kada kawan karena buntut aja yang penting aku dapat jatah juga aja. Nah itu lain. Nah ciri orang beriman yang kayak itu. Jadi kalau kita melihat bila kita ada melihat orang bisa kelebihan, Tuhan memberi kelebihan bintangan apa aja, bintangan ilmu, bintangan amal, bintangan apapun, harta segala macam, biasanya harta bang lah. Nah malah timbul hati kada ketujuh, berarti kita yang ada beriman, orang tuh ada salah, kita yang rusak. Bahkan sepatutnya hendaklah ia bersama-sama dengan perasaan seluruh kaum muslimin. Artinya nyaman sama dirasai, sakit sama dinikmati, nah kayak itu tuh. Nah bahasa orang Arabnya tuh berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah baik dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan. Karena orang Islam itu ibarat sebuah bangunan, di mana satu bagian mengukuhkan baginya yang lain. Dan seperti sebatang tubuh, apabila mana-mana anggota merasa sakit, maka penderitaan itu dirasakan oleh seluruh anggota badan yang lain. Jadi jika engkau dapati hatimu bukan dalam keadaan yang seperti ini, melihat orang nyaman, rasa kada ketujuh kita. Melihat orang sakit, rasa ada himung. Maka itu keadaan kita, sifat hasad masih ada di dalam hatimu, masih wujud berbahaya tuh. Jagar kita jagar masuk neraka. Dan hendaklah engkau berusaha untuk membersihkan, karena usahamu dalam meninggalkan penyakit hati ini adalah lebih penting daripada engkau menyibukkan diri untuk mendalami ilmu furu'. Ilmu furu' itu fikih yang terlalu bercabang-cabang. Madzhabul arba'ah dipelajarinya kan luar biasa bener nih.
cabang-cabang ilmu fikih yang halus-halus, yang luas-luas pelajarinya. Kada usah gin, lebih baik apa? Lebih baik urusan hati. Dan yang ganjil-ganjil, yang jorang-jorang, dan memperdalami masalah-masalah yang untuk dikhilafkan oleh para ulama. Nah, ujung-ujungnya kan sedang berdebat aja tuh. Lebih baik ya sidin mempelajari urusan penyakit hati. Isa sudahlah. Wallahu alam. Salah kita sambung subuh kaina lah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.